Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Putri Syawala dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang gerakan pembaruan dalam Islam. Gerakan pembaruan Islam disebut tajdid, yang berarti pembaruan, dan pelakunya disebut mujaddid. Sejak awal sejarahnya, Islam sebenarnya telah memiliki tradisi pembaruan karena ketika menemukan masalah baru yang segera memberikan jawabannya didasarkan atas doktrin-doktrin dasar kitab dan sunnah. Secara genealogis, gerakan pembaruan Islam dapat ditelusuri akarnya pada doktrin Islam itu sendiri, akan tetapi mendapatkan momentum ketika Islam berhadapan dengan modernitas pada abad ke-19. Pergumulan antara Islam dan modernitas yang berlangsung sejak Islam sebagai kekuatan politik mulai merosot pada abad ke-18. Hal ini karena agama doktrin yang bersifat absolut, kekal, tidak dapat diubah, dan mutlak. Sementara perubahan dan perkembangan merupakan sifat dasar dan tuntunan modernitas, atau lebih tepatnya lagi ilmu pengaruhan dan teknologi. Tidak heran jika pada masa-masa formatifnya kaum muslim dengan penuh gairah menyerap peradaban yang berkembangan di sekelilingnya. Kaitan itulah Harun Nasution mendefinisikan pembaruan Islam sebagai pikiran dan gerakan untuk menyesuaikan faham-faham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh pengetahuan dan teknologi modern. Gerakan pramodern telah mewariskan kepada Islam modern suatu interpretasi ideologis terhadap Islam dan metode-metode gerakan serta organisasi. Islam telah melewati sejarah panjang. Secara historis, perkembangan pembaruan Islam paling sedikit telah melewati 4 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap gerakan yang disebut dengan revivalisme pramodernis atau premodernis revivalis, atau disebut juga revivalis awal. Model gerakan ini timbul sebagai menandai gerakan yang bercorak revivalisme. Premodernis ini adalah perhatian yang lebih mendalam dan seksama untuk melakukan transformasi secara mendasar guna mengatasi kemunduran moral. Tahap kedua dikenal dengan istilah modernisme klasik. Di sini pembaruan Islam termanifestasikan dalam pembaruan lembaga pendidikan dan tampaknya didasari argumentasi bahwa lembaga pendidikan merupakan media yang paling efektif untuk mensosialisasikan gagasan baru. Dan tahap yang ketiga disebut revivalisme pascamodernis atau neo-revivalis. Pada tahap itu kombinasi-kombinasi tertentu antara Islam dan Barat masih dicobakan, bahkan ide-ide Barat terutama di bidang sosial politik, sistem politik maupun ekonomis dikemas dengan istilah Islam. Gerakan-gerakan sosial dan politik merupakan aksentuasi dalam utama dari tahap ini mulai dilansir dalam bentuk dan cara yang lebih terorganisir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.